boleh tahu? Mungkin Kak Frida bisa dijelaskan, Kak? Kan kamu yang mengalami langsung. Jam 11 siang. Agak gedean nggak suaranya, Kak? Waktu tanggal 8 itu saya transfer ke dia gitu. Jam 11 siang itu 3.500.000 sebelum LP-nya terbit sih. Itu aja. Terus habis itu dibalikinnya baru setelah kita transfer pertama. Senilai berapa, Kak, waktu itu? 3.500.000. 3 juta. Transfernya jam 11 siang. Tapi dari pengakuan Denny sendiri bahwa kabarnya katanya kakak mau ngelapan beberapa baju hasil jualan dia itu yang sekitar 100 dan juga 200 juta itu sekitar itu, Pak? Enggak, aku nggak pernah jualan baju masuk ke rekening aku, nggak pernah. Kalau baju urusannya bukan aku. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau baju aku nggak pernah. Bisa ditanya langsung aja sama orangnya. Kalau baju sih atau apapun itu enggak. Yang pure yang dia bahas itu adalah yang kostum aja. Itu yang transaksi rekening kostum yang masuk ke rekening saya. Tapi sebelum adanya pelaporan tersebut sempat terjadinya mediasi nggak sih, Kak? Apalagi kan Kak Denis juga waktu itu sempat mau upload ya ketika kakak datang sama orang tua. Ya, saya pertama kali kan saya datang ke sana, terus udah minta maaf juga, sudah mengakui kesalahan saya juga. Terus yang kedua kalinya saya datang juga, terus orang tua saya juga ikut, udah minta maaf juga sama mereka untuk ya udah gitu selesaiin secara kekeluargaan. Tapi nggak selang berapa lama langsung dilaporin. Sempat konfirmasi juga nggak sih, Kak, kenapa akhirnya berujung ke ranah hukum, sedangkan bisa diselesaikan secara pribadi? Nggak tahu ya itu ngomongnya. Kalau aku kan udah ngomong baik-baik aja sih. Mungkin tanya aja langsung tadi aja sih kalau itu. Cuman kalau aku kan udah 2 kali datang ke sana, udah dikontenin juga. Begini. Sudah dilakukan 2 kali upaya mediasi oleh Frida dan bapaknya, ayahnya, karena ibunya sudah nggak ada. Oleh Bapak Mullah Siregar. Pak Mullah itu sekarang stay-nya itu di Dolok Sanggul, Kumbang Asununtan, Sumatera Utara. Tetapi oleh karena anaknya begini bermasalah, dia lihat ibu di postingan, dia datang dan 2 kali ketemu dengan Denis, gitu kan? Untuk minta jangan dilaporkan dan baik-baik. Ya, dia bayar, tapi kasih dong komisi dia, hitung gaji dia. Nah di situ juga Denis responnya positif, tapi ternyata lapor juga, itu loh. Nah dia begitu lapor, nah dia berpikir tidak lapor, maka dia pergilah dengan orang tuanya ke bank untuk mendapatkan ini kan tidak gampang karena menggunakan rekening dan memang dia gunakan, maka dia ambil juta-jutaan, orang tuanya nggak mampu, mohon maaf. Lalu kemudian dia berpikir udahlah nanti kita antar ini, kan begitu. Nah tiba-tiba dia kaget, kok malam-malam dapatnya malam ya beritanya bahwa dia sudah dilaporin. Lalu ya nggak jadi dong diantar. Terus ternyata jam 11-nya dia sudah transfer duit. Loh, terus gua transfer dari jam 11 kok diterima? Kok nggak disebut kan gitu? Nangislah telepon saya. Itu ceritanya. Setelah kita press on, saya menyatakan bahwa ini ada itikat baik bukti pembayaran, terus ada 7,8 juta dia dibayar, gaji 16 hari. Barulah dia tiba-tiba balikin duit itu lagi. Yang 3,5 juta itu. Laporlah si Frida ke saya. Saya bilang ya sudah, kamu balikin lagi. Tapi kamu dibuatnya caption kan, ini. Dibalikin lagi sama Tidene. Ya udah, daripada bolak-balik kayak main ping-pong, simpan. Itu nanti barang bukti kita bahwa dia sebelum ada LP sudah diniatkan untuk mengembalikan. Tapi yang hak dia 7,8 plus 16 hari belum dibayar. Jadi bisa dibilang sudah ada itikat baik dari Kak Frida sudah dong. Mengembalikan uang tersebut, sudah. tapi tidak diterima, malah dikembalikan lagi. Mana dikembalikan karena dia tahu dia ini udah pakai lawyernya saya. Terus kita sudah nangani kasus ini. Jadi dia mungkin udah tahu bahwa ini niat baik dari dia, sehingga uang itu sudah diberikan kemudian ditarik lagi. Kira-kira begitu. Apa Pak? Baik, mungkin analisanya bisa ditambah kerama. Baik, terima kasih Pak Rasman. Jadi tadi Pak, ketika Bapak menyampaikan terkait dengan perkara Denis ini, terbersit dalam pikiran saya
sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ketika kita masih aktif ke Jakarta Selatan menangani perkara Fadel. Itu saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman kepolisian, teman-teman penyidik. Pada hari itu penyidik menyampaikan bahwa ada satu perkara yang dia tangani terkait juga laporan Dennis Karyasta atau DC. Laporannya itu sangat menyayat hati kalau disampaikan oleh penyidik itu, bahwa perkaranya itu karyawan DC pada saat itu dalam kondisi hamil besar. Kemudian Dennis melaporkan dirinya, kasusnya hampir serupa, yaitu penggelapan terhadap 1 unit kamera. Padahal 2 unit kamera. Padahal yang bersangkutan telah meminta maaf berulang kali, mengembalikan juga berulang kali. Tetapi apa yang dilakukan oleh DC pada saat itu, sama sekali dia tidak memberikan maaf dan juga dia tidak mau berdamai. Padahal pada saat itu kondisi terlapor ini sedang hamil besar. Dan karena memang perbuatan ini adalah pasal yang dapat ditahan, maka setelah ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan ditahan. Saya tidak mengikuti lebih lanjut apakah sekarang sudah vonis atau belum. Tetapi melihat kondisi pada saat itu, saya sempat menyampaikan kepada Pak Rasman, Pak, saya pikir ini tentang kemanusiaan. Gimana kalau seandainya kita bantu aja karyawannya itu, ya sudah kita tukarkan aja dengan perkara yang di Polda gitu. Tetapi ini pun Dennis tetap tidak mau gitu. Artinya apa gitu? Saya pikir ada yang salah ini terhadap ini orang. Ada yang salah ini, sadis sekali, kejam sekali. Dia wanita juga ya. Saya mohon maaf, sebenarnya dia juga manusia, bukan yang manusia suci sekali gitu. Manusia yang tidak luput dari dosa. Ya. Termasuk dengan perbuatan kepada Pak Rasman. Itu kan jelas-jelas sebuah tindak pidana. Saya sejak awal bersama dengan Pak Rasman sudah menduga pasti ada something, ada sesuatu. Tidak mungkin Pak Rasman sudah beracara lebih dari 10 tahun. Saya sudah beracara sebagai pengacara ini lebih dari 7 tahun. Di semua klien kami, di semua perkara, ketika sudah ada yang namanya surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, kami dengan Pak Rasman biasa sebut surat kuning, karena memang selalu print outnya itu di kertas kuning kalau kepolisian menggunakan itu. Tidak pernah sekalipun jika itu sudah terbit tidak dilakukan penahanan penangkapan. Tetapi terhadap perkara Dennis ini, bayangkan teman-teman, penyidik sudah terbang jauh-jauh ke Jakarta, dan itu semua menggunakan biaya negara. Anggaran kepolisian telah merugikan kepolisian karena tidak kooperatifnya DC. Tetapi sampai di Jakarta mereka bertemu. Beda kondisi jika tidak ditemukan di sini. Bolehlah dia tidak ditahan. Ini mereka bertemu, dilakukan BAP. Tetapi pada saat itu tidak dilakukan penahanan. Dan bertemu di mall. Dan pertemunya juga di mall sambil makan-makan. Ini ada apa kan begitu? Saya pikir ini adalah rangkaian ketidakprofesionalitas penyidik, dan hal yang wajar jika Pak Rasman menyampaikan kepada Bapak Kadif Propam, Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan yang kemudian puncaknya agar di PTDH. Saya pikir ini adalah hal yang wajar. Sekarang kami telah memiliki bukti yang konkret, aliran dananya langsung kepada penyidik, atas nama penyidik. Gitu. Ini gimana ya? Dan masih baru perbuatan itu. Desember 2024. 2 bulan lebih. Ini kami pastikan
jika memang Pak Rasman mengizinkan, tindak pidananya pun akan kami kejar. Oh iya. Tidak hanya kepada propam, tetapi suap menyuap ini adalah tindak pidana. Ini yang harus kami kejar.